Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Luputi Tiasa Utami Devi. Di sini saya akan menjelaskan materi kita pada hari ini yaitu bab 2 tentang penggabungan usaha. Sebelum itu, di sini saya akan ada beberapa sub penggabungan usaha yang akan materi kita bahas. Yang pertama ada pengertian penggabungan usaha, yang kedua ada bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha, yang ketiga ada konsep akuntansi untuk penggabungan usaha, yang keempat ada akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian, yang kelima ada pengakuan dan pengukuran aktiva tidak berwujud selain goodwill, yang keenam ada pembayaran kontingent dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian, yang ketujuh ada kontravensi goodwill, yang kedelapan ada akuntansi internasional untuk goodwill, yang kesembilan ada akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya, yang kesepuluh ada pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai, yang kesebelas ada amortisasi vs non amortisasi, yang terakhir yaitu persyaratan pengungkapan. Nah, penggabungan usaha sendiri artinya penggabungan usaha atau business combination merupakan salah satu bentuk perluasan usaha yang dilakukan secara eksternal. Tujuan penggabungan usaha adalah untuk menyatukan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk meningkatkan profitabilitas. Adapun beberapa motivasi secara ekonomi mengapa perluasan usaha dilakukan secara eksternal lebih banyak peminatnya daripada perluasan usaha secara internal, yaitu ada keunggulan biaya, memperkecil keterlambatan operasional, menghindari pengambil alihan, yang keempat ada ekuisasi aktiva tak berwujud, yang kelima ada memperoleh keuntungan pajak. Bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha yaitu yang pertama ada merger, dengan skemanya perusahaan A menuju ke perusahaan A menggabung ke perusahaan B. Yang kedua ada konsolidasi, yang ketiga ada akuisisi. Konsep akuntansi untuk penggabungan usaha, yang pertama ada metode metode penyatuan kepemilikan. Adapun karakteristiknya yaitu menggunakan nilai buku historis pada saat penggabungan, tidak ada perubahan kepemilikan, tidak ada goodwill, tidak adanya beban amortisasi, dan yang terakhir labanya besar. Yang kedua ada metode pembelian, karakteristiknya yaitu mempergunakan nilai wajar pada saat penggabungan, timbul perubahan kepemilikan, timbul goodwill, timbul beban amortisasi, labanya kecil. Akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian. Yang pertama ada menentukan nilai wajar semua aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung. Yang kedua, nilai wajar untuk semua aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi ditentukan tanpa memperhatikan apakah aktiva dan kewajiban tersebut dicatat pada pembukuan perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, ada memasukkan biaya langsung penggabungan sebagai tambahan nilai investasi. Yang keempat, ada biaya non langsung tidak menambah nilai investasi tetapi hanya sebagai pengurangan modal di setor. Yang keenam ada menambah biaya investasi dengan nilai wajar aktiva bersih dapat diidentifikasi. Yang keenam hasil perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dialokasikan sebagai goodwill. Yang ketujuh ada goodwill yang terjadi karena nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi disebut sebagai goodwill positif. Yang ke-8 ada jika nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi maka dialokasikan sebagai goodwill negatif. Yang ke-9 ada goodwill positif dialokasikan sebesar goodwill-nya pada posisi aktiva dalam neraca. Yang ke-10 goodwill positif dialokasikan sebesar proporsilnya atau selisih nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih dibagi dengan nilai wajar aktiva tidak lancar dan dibebankan ke aktiva tidak lancar. Pengakuan dan pengukuran aktiva tidak berwujud selain goodwill, yaitu suatu perusahaan mengakui setiap aktiva tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dan diberi nama. Sekarang perusahaan harus mengakui aktiva tidak berwujud yang terpisah dari goodwill hanya jika aktiva tersebut termasuk dalam satu dari dua kategori aktiva yang tidak berwujud yang dapat diakui harus memenuhi baik kriteria keterpisahan maupun kriteria hukum kontraktual. Pembayaran kontingent dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Beberapa penggabungan usaha dengan metode pembelian memberikan pembayaran tambahan kepada para pemegang saham sebelumnya dari perusahaan yang diakuisisi, tergantung pada transisi atau peristiwa di masa depan. FABS memberikan
FABS memberikan pedoman akuntansi untuk pembayaran kontingent dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Pembayaran kontingent mungkin melibatkan distribusi kas atau aktiva lainnya atau penerbitan sekuritas utang atau ekuitas. Kontroversi goodwill. GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles mendefinisikan goodwill sebagai kelebihan dari biaya investasi terhadap nilai wajar bersih aset yang diterima. Secara teoritis, goodwill adalah ukuran dari nilai sekarang terhadap kelebihan laba masa depan yang diproyeksi dari perusahaan yang bergabung terhadap laba normal dari perusahaan serupa. Pengestimasian ini membutuhkan banyak hal spekulasi yang dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, jumlah yang dikapitalisasi sebagai goodwill adalah bagian dari pembelian harga yang tersisa setelah semua aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi lainnya, serta kewajiban yang telah dinilai. Kesalahan dalam penilaian beberapa aset lain akan mempengaruhi jumlah yang dikapitalisasi sebagai goodwill. Akuntansi internasional untuk goodwill. Beberapa perusahaan di Amerika Serikat telah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dalam bersaing dengan perusahaan asing dalam mencari rekan merger. Misalnya dalam beberapa negara mengizinkan penghapusan segera goodwill ke ekuitas pemegang saham. Meskipun neraca perusahaan yang bergabung mungkin menyajikan kekayaan bersih yang negatif, perusahaan dapat mulai melaporkan laba operasi segera setelah merger dilakukan. Standar yang baru juga harus mengurangi kelemahan kompetitif tersebut. Akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. Financial Accounting Standard Board atau FABS mengubah akuntansi untuk goodwill dalam FABS setelah mempertahankan perhitungan dasar goodwill. Tetapi standar-standar yang direvisi mengurangi banyak kontroversi yang terjadi sebelumnya. Menurut FABS, perusahaan mencatat goodwill tapi tidak mengamortisasinya. FABS mengharuskan perusahaan menilai goodwill secara periode untuk penurunan nilainya. Penurunan nilai terjadi apabila nilai goodwill dicatat lebih besar dibandingkan nilai wajarnya. Pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Penetapan penurunan nilai menurut FABS Statement Nomor 142, yaitu yang pertama ada perusahaan harus membandingkan nilai yang tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Yang kedua, membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajarnya. Perusahaan harus menetapkan penurunan nilai goodwill setidaknya sekali setelah FABS Statement 142 mengharuskan penetapan penurunan nilai yang lebih jika setiap perusahaan berikut terjadi. Yang satu, ada perubahan signifikan yang tidak diinginkan dalam faktor hukum atau iklim cuaca. Yang kedua, tindakan atau penilaian yang tidak diinginkan oleh regulator. Yang ketiga, ada persaingan yang tidak diantisipasi. Yang keempat, ada kehilangan karyawan kunci. Yang kelima, ekspektasi yang mungkin terjadi bahwa unit pelapor atau bagian unit pelaporan yang signifikan akan dijual atau dilepas. Yang keenam, ada pengujian untuk pemulihan kelompok aktiva yang signifikan menurut statement 121 dalam unit pelaporan. Yang ketujuh, ada pengakuan kerugian penurunan nilai goodwill dalam laporan keuangan anak perusahaan yang merupakan komponen unit pelaporan. Ada amortisasi vs non-amortisasi. Amortisasi. Perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas selama umur manfaat tersebut. Perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selama estimasi terbaik atas umur manfaat tersebut. Yang non-amortisasi, perusahaan tidak akan mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat yang dapat diestimasi. Perusahaan harus mereview secara periode aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi untuk menghadapi kemungkinan terjadi kerugian penurunan nilai. Ada persyaratan pengungkapan. Informasi yang berhubungan dengan beberapa akuisisi kecil dapat digabungkan untuk tujuan pengungkapan. Untuk akuisisi yang material,
Catatan atas laporan keuangan pada periode penggabungan harus mencakup informasi tambahan dengan dasar pro forma sebagai berikut. 1. Ada hasil operasi periode berjalan seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode. Yang kedua, hasil operasi periode sebelumnya seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode tersebut jika perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif. Untuk aktiva tidak berwujud dapat diperoleh baik secara individu maupun kelompok aktiva. Informasi berikut harus diungkap dengan catatan atas laporan keuangan periode akuisisi. Yang pertama ada untuk aktiva tidak berwujud yang diamortisasi. Jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap aktiva tidak berwujud lama. Yang kedua, ada jumlah setiap nilai rendu yang signifikan dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang ketiga, ada penonda amortisasi rata-rata terumbang dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua, ada untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi, jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang ketiga, ada jumlah aktiva untuk penelitian dan pengembangan yang diperoleh dan dihapus pada periode 1 serta pos terkait dalam laporan laba rugi di mana jumlah yang dihapus tersebut diagregasikan. Untuk aktiva tidak berwujud yang diamortisasi. Yang pertama ada jumlah kotor yang tercatat dan akumulasi amortisasi dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua, beban amortisasi agregat selama periode tersebut. Yang ketiga, ada estimasi beban amortisasi agregat untuk masing-masing dari 5 tahun fiskal yang beruntung. Yang ke-B, untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi, jumlah total yang tercatat dan jumlah yang tercatat untuk setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Perubahan jumlah goodwill yang tercatat selama periode berjalan mencakup yang pertama ada jumlah updated goodwill yang diperoleh, yang kedua ada jumlah kerugian penurunan agregat yang diakui, yang ketiga ada jumlah goodwill termasuk keuntungan atau kerugian pelepasan semua atau sebagian unit pelaporan. Untuk setiap kerugian penurunan nilai yang diakui yang terkait dengan aktiva tidak berwujud, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang pertama ada deskripsi mengenai penurunan nilai aktiva tidak berwujud dan fakta-fakta serta situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang kedua ada jumlah kerugian penurunan nilai dan metode untuk menentukan nilai wajar. Yang ketiga ada judul dalam laporan laba rugi atau laporan aktivitas di mana kerugian penurunan nilai diagregasikan. Yang keempat ada jika memungkinkan segmen di mana penurunan nilai aktiva tidak berwujud dilaporkan menurut statement 131. Untuk setiap kerugian penurunan nilai goodwill yang diakui, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang satu ada deskripsi fakta-fakta dan situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Jumlah kerugian penurunan nilai dan metode penentuan nilai wajar unit pelaporan yang berkaitan apakah berdasarkan kutipan pasar, harga perusahaan yang dapat dibandingkan, nilai sekarang atau teknik penilaian lainnya, atau kombinasi dan semuanya. Jika kerugian penurunan nilai yang diakui adalah estimasi yang belum final, maka fakta serta alasan untuk itu dan dalam periode selanjutnya sifat jumlah dari setiap penyelesaian yang signifikan dibuat untuk estimasi awal kerugian penurunan nilai. Adapun juga contoh kasus dari goodwill positif. Dapat dilihat pada layar, suatu perusahaan Ross Corporation memperoleh aktiva bersih Fine Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2006. Aktiva dan kewajiban Fine pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut dalam ribuan. Dapat dilihat Fine Corporation membayar 500.000
dolar tunai dan menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 15% per saham dan nilai pasar 25 dolar per saham untuk memperoleh aktiva bersih Fine Corporation. Diminta yaitu yang pertama buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukaan Rose Corporation pada tanggal 10 Oktober 2005. Bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Rose Corporation dengan Fine Corporation sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga ada susunan neraca Rose Corporation setelah penggabungan usaha. Yang pertama dapat dihitung investasi kasnya yang tadi ada 500, dapat 500 dari dapat 500 dari di sini. Yang ini 500. Untuk saham biasa atau nominalnya dapat 900 dari dapat 900 dari 60 dikali dengan 15. 60 dikali 15 dan sama pas tambahan modal di setor sama. Jadi untuk mencatat penerbitan 60 lembar saham biasa nominal 15 dolar ditambah kas 500.000 dapat penggabungan usaha menurut metode pembelian dengan Fine Corporation. Yang kedua hasil analisis penggabungan usaha Rose Corporation dengan membandingkan nilai dapat dilihat nilai investasi dalam Fine Corporation yaitu 2.300.000, nilai wajar aktiva Fine bersih yaitu 1.600 dan hasil pembandingannya 700. Nah, jika hasil pembandingan sebesar 700 tersebut disimpulkan sebagai goodwill positif karena nilai investasinya lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih, maka disebut sebagai goodwill positif. Goodwill positif dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwill-nya. Nah, lanjutannya soal yang ketiga dapat dilihat pada neracanya. Ini didapat dari tabel tadi di saat nilai wajarnya. Yang sekarang ada contoh kasus pada goodwill negatif. Suatu perusahaan Rose Corporation memperoleh aktiva bersih Fine Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2008. Aktiva dan kewajiban Fine pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Jadi soalnya yaitu yang pertama, Rose Corporation menerbitkan 400 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 dolar per saham dan nilai pasar 20 dolar per saham dan juga memberikan wesel bayar berjangka 5 tahun dengan bunga 10% senilai 200.000 dolar untuk memperoleh aktiva bersih Fine Corporation. Diminta yang pertama buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukuan Rose Corporation pada tanggal 28 Desember 2008. Yang kedua ada bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Rose Corporation dengan Fine Corporation sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga susunlah neraca Rose Corporation setelah penggabungan usaha. Nah, ada pembahasannya, ada yang pertama yaitu investasi dalam Fine Corporation dapat 1.000 karena ditambah 400, 400, dan 200. Saham biasa tadi ada 400 lembar, modal disetor tadi 40 dikali 10 dolar dan dapat di soal 200. Untuk mencatat penerbitan 40 lembar saham biasa ditambah wesel bayar dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian. Yang kedua, ada analisisnya. Nah, jadi jika perbandingan sebesar 200, hasil pembandingannya itu mendapatkan 200.000, dapat disimpulkan sebagai goodwill negatif karena nilai investasi lebih kecil dari nilai wajar aktiva bersih, maka disebut sebagai goodwill negatif. Goodwill negatif dialokasikan sebesar proporsinya dan dibebankan ke dalam aktiva tidak lancar. Nah, dapat juga dilihat proporsi goodwill negatif
yaitu nilai goodwill dibagi total nilai wajar aktiva tidak lancar dikali 100%. Dapatnya 42%. Yang ke selanjutnya, kebebanan ke aktiva tidak lancar eh, dapat dilihat, dapat dari 100.000 ini di bagian nilai wajar, di nilai wajarnya. Dapat 1.220 dolar, $100, peralatan $70, paten $10, hasilnya $200. Adapun juga alternatif lainnya, yang pertama ada tanah, nilai wajar aktiva sebesar $100, kurang 20% pengurang atas kelebihan nilai wajar terhadap biaya $20, jumlah yang dapat dibebankan ke aktiva $80. Jadi dapat dari 80 ini 100, $100 dikali 20% dapatnya 80. Sisanya yaitu 20. Totalnya yaitu sebesar, dapat lihat di pada tabel yang jurnal yang terakhir, yaitu susunlah neraca Ross Corporation setelah penggabungan usaha, dapat dilihat. Jadi balance ya, total aktiva sebesar 1.240 dan total pasifannya 1.240. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Satya, gimana caranya stop record? Pause dulu ya. Langsung aku langsung ek aja sih. Ih, aku takut nih. Maaf, Adita, matiin langsung X aja nih, N aja. Simpel Iya, aku takut no. ya. Jangan berhenti nge-record, nanti takutnya hilang. Oh, Ek aja apa kayaknya. N aja ya? Iya, iya. N meeting for all ya. Terus tak matiin ya.